Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ezra Natasha Yolanda Utajulu. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikologi dan filsuf asal Swiss yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi perkembangan anak. Ia mengembangkan teori kognitif tentang perkembangan anak yang sangat berpengaruh. Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Dia mengejar studi di bidang biologi dan kemudian memasuki psikologi. Pada tahun 1923, ia menjadi direktur laboratorium psikologi di Museum Sejarah Alam di Jenewa. Selama hidupnya, Piaget melakukan penelitian intensif tentang bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia. Teori kognitif Jean Piaget adalah teori dalam psikologi yang berfokus pada studi mental atau kognisi dan berproses berpikir manusia. Teori kognitif berusaha menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, mengorganisasi, dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif memandang bahwa manusia secara aktif memperoleh informasi dan pengalaman di sekitarnya. Otak dipandang sebagai sistem pemroses informasi. Bahasa dan simbol merupakan alat bantu berpikir bagi manusia. Jadi, teori kognitif berfokus pada mental dan berproses berpikir yang memungkinkan manusia memperoleh pengetahuan dan memahami dunia sekitarnya. Teori ini banyak diterapkan dalam pendidikan. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yaitu sekitar 0-2 tahun. Piaget mengistilahkannya dengan kemampuan primitif, artinya masih didasari pada perilaku yang terbuka. Inteligensi sensori motor juga dinamakan dengan inteligensi praktis. Dan yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada periode ini disebut praoperasional karena pada umur ini anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental seperti menambah, mengurangi, dan juga lain-lainnya. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu sekitar umur 7-11 tahun. Pada tingkat ini, permulaan berpikir rasional. Hal ini berpikir anak memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah konkret. Perkembangan berpikir logis ini dapat mengikuti penalaran logis walaupun kadang-kadang memecahkan masalah secara trial dan error. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Sekitar 11 tahun ke atas, anak telah berpikir abstrak seperti pada orang dewasa. Piaget menamakan operasi formal karena pada masa ini pola berpikir anak telah sistematis dan meliputi proses-proses yang kompleks. Selanjutnya, penerapan teori perkembangan kognitif. Orang tua dapat menerapkan pemahaman tentang tahapan perkembangan kognitif anak dalam mendidik dan berinteraksi dengan anak. Misalnya, orang tua tidak sebaiknya mengharapkan anak untuk beroperasional untuk berpikir secara logis. Dan yang kedua, guru dapat menyusun materi dan metode belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Misalnya, menggunakan alat peraga konkret saat mengajar siswa operasional konkret. Dan yang ketiga, setiap orang harus memahami bahwa setiap orang memiliki cara berpikir dan memecahkan masalah yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan tingkat perkembangannya. Dan pembahasan yang kedua yaitu perkembangan pada anak mencakup 5 aspek seperti fisik, kognitif, sosial, kepribadian, dan juga praktik pembelajaran. Yang pertama, perkembangan anak usia prasekolah. Berikut adalah ciri-ciri mengenai perkembangan fisik, kognitif, sosial, kepribadian, dan praktik pembelajaran yang relevan untuk anak usia prasekolah. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan otak mencapai 80% usia dewasa, koordinasi motorik kasar dan halus berkembang, daya tahan fisik meningkat, dan juga perkembangan indera dan keterampilan menggambar. Yang kedua, perkembangan kognitif, mulai berkembang imajinasi dan egosentrisme, mampu mengklarifikasikan benda berdasarkan bentuk, warna, dan juga ukuran, perkembangan bahasa dan kosakata pesat, masih berpikir intuitif. Dan yang ketiga, perkembangan sosial, kesadaran gender dan peran gender berkembang, perkembangan kepribadian, rasa percaya diri dan harga diri mulai berkembang, meniru perilaku dan sikap orang dewasa, dan mulai menunjukkan sikap malu atau rasa malu dan rasa bersalah. Dan yang keempat, praktik pembelajaran. Yang pertama, bisa menggunakan belajar sambil bermain, menggunakan model dan pengalaman konkret,
Dan yang ketiga, kegiatan motorik dan seni. Keempat, kegiatan interaksi sosial dan kerja kelompok. Kelima, menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Dan yang keenam, memberikan pujian dan motivasi. Dan yang kedua adalah perkembangan anak usia sekolah dasar. Berikut adalah ciri-ciri mengenai perkembangan fisik, kognitif, sosial, kepribadian, dan praktik pembelajaran yang relevan untuk anak usia sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan stabil, otot dan kekuatan fisik berkembang, koordinasi tubuh semakin baik, kemampuan motorik halus meningkat. Dan yang kedua, perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir logis dalam memecahkan masalah, mampu berpikir reversible, bahasa dan kemampuan membaca meningkat. Minat terhadap hal akademik muncul, daya ingat dan memori jangka panjang berkembang. Dan yang ketiga, perkembangan kepribadian. Harga diri dan konsep diri berkembang, rasa tanggung jawab dan kemandirian meningkat, kesadaran moral berkembang. Dan yang keempat, perkembangan sosial. Persahabatan semakin akrab, menyadari pentingnya aturan dan norma kelompok, peduli terhadap orang lain, memiliki rasa keadilan dan kompetensi. Dan yang kelima, praktik pembelajaran yang relevan. Pendekatan belajar sambil bermain, pemanfaatan lingkungan sekitar, pembelajaran aktif dan interaktif, banyak tugas dan kegiatan motorik, belajar kelompok dan diskusi, dan pemberian pujian atau reward. Dan yang ketiga adalah perkembangan anak usia sekolah menengah. Berikut adalah ciri-ciri mengenai perkembangan fisik, kognitif, sosial, kepribadian, dan praktik pembelajaran yang relevan untuk anak usia menengah. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik yang cepat, terjadi pubertas, koordinasi gerakan semakin baik, minat terhadap penampilan fisik. Dan yang kedua, perkembangan kognitif. Berpikir abstrak dan logika semakin baik, mampu memecahkan masalah kompleks, perencanaan dan pengaturan diri berkembang. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosial, sangat dipengaruhi teman sebaya, mengeksplorasi dan mencari identitas diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, mengeksplorasi nilai-nilai dan isu sosial. Dan yang keempat, perkembangan kepribadian, mencari identitas dan kebebasan diri, emosi masih stabil atau labil, rasa percaya diri dan harga diri naik turun, prinsip hidup dan idealisme berkembang. Dan yang kelima, praktik pembelajaran yang relevan, pemanfaatan diskusi kelompok, partisipasi dalam proyek sosial, pemberian tugas yang menantang, games dan simulasi, dan yang terakhir memberikan banyak pilihan. Baik, saya rasa itu saja pemaparan saya tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya.